Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 5, kelas 3. Benda dari kaca, logam, dan karet. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Yang pertama, benda dari kaca. Kaca memiliki sifat kedap air. Benda yang terbuat dari kaca biasanya tembus cahaya dan tembus pandang. Hal ini membuat benda yang dimasukkan ke dalamnya akan terlihat dari luar. Namun, kaca bersifat mudah pecah jika terkena benturan. Contohnya, gelas, mangkok, dan botol. Dan ada juga akuarium, kacamata, dan peralatan laboratorium. 2. Benda dari logam. Logam memiliki sifat yang kuat dan dapat dibentuk. Logam juga dapat menghantarkan panas dengan baik. Oleh karena itu, logam sering digunakan sebagai bahan dasar pembuatan alat masak. Contohnya, panci dan penanak nasi. Selain alat masak, logam juga sering digunakan sebagai kerangka sepeda dan pagar rumah. 3. Benda dari karet. Karet memiliki sifat elastis. Selain itu, karet juga termasuk bahan yang kedap air. Karet biasanya digunakan untuk membuat benda yang lentur. Misalnya, penghapus, sandal, dan sarung tangan karet. Selain itu, karet juga digunakan untuk membuat benda yang dapat diisi udara. Contohnya, ban, balon, dan benda. Mari kita perhatikan bahan pembentuk benda berikut ini. Bahan pembentuk benda. Yang pertama, kayu. Sifat bahan tahan lama, mudah dibentuk, dan mudah terserang. Contoh bendanya adalah lemari, kursi. Bahan pembentuk benda berikutnya adalah kertas. Sifat bahan dapat menyerap air, mudah sobek, dan mudah terbakar. Contoh bendanya adalah kardus dan tisu. Bahan pembentuk benda berikutnya adalah plastik. Sifat bahannya tahan lama, ringan, dan lama terurai. Contoh bendanya adalah ember dan gayung. Bahan pembentuk benda yang selanjutnya adalah kaca. Sifat kaca adalah kedap air, tembus cahaya, mudah pecah. Contoh bendanya adalah gelas dan akuarium. Bahan pembentuk benda berikutnya adalah logam. Sifat logam adalah kuat, menghantarkan panas, dan bisa ditempa. Contoh bendanya adalah panci dan sendok. Bahan pembentuk benda berikutnya adalah karet. Sifat karet adalah elastis, kedap air, dan dapat diisi udara. Contoh bendanya adalah ban dan sendal karet. Muatan PPKN. Sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah. Yang pertama, saat menyampaikan pendapat, sebaiknya kita melakukannya dengan sikap yang santun. Yang kedua, saat orang lain berpendapat, kita sebaiknya mendengarkan dengan seksama dan menghargainya. Yang ketiga, hasil musyawarah merupakan keputusan terbaik yang disepakati bersama. Jika pendapat kita tidak digunakan dalam pengambilan keputusan, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Contoh musyawarah cara meningkatkan kebersihan sekolah. Hasil musyawarah. Anggota kelompok Uni, Eko, dan Dondo. Hasil musyawarahnya adalah cara meningkatkan kebersihan sekolah. Yang pertama, mengadakan lomba kebersihan antar kelas secara berkala. Yang kedua, melakukan
melaksanakan piket harian kelas dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, saling mengingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, membuat poster bertema menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kelima, melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah secara rutin. Muatan matematika, hubungan antar satuan panjang baku. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Karena bahan kaca mudah pecah dan pecahan kaca tersebut sangat berbahaya. Jadi, oleh karena itu bahan kaca tidak bisa dibuatkan menjadi penggaris. Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter atau M, sentimeter atau cm, dan milimeter atau mm. Sebelumnya kita sudah mengenal satuan panjang, milimeter, sentimeter, dan meter. Setiap satuan panjang saling berhubungan satu sama lain. Hubungan antar satuan panjang tersebut dapat kita gunakan untuk melakukan konversi. Konversi adalah mengubah sebuah satuan menjadi satuan yang lain. Untuk memudahkan kita melakukan konversi, kita dapat menggunakan tangga satuan. Kita dapat mengubah satuan panjang ke satuan panjang lain sesuai tingkatan tangga. Setiap turun satu tangga, nilai satuan dikalikan 10. Sebaliknya, setiap naik satu tangga, nilai satuan dibagi 10. Ayo kita perhatikan tangga satuan dan cara mudah menghafal satuan panjang berikut ini. Adik-adik harus ingat ya, apabila turun satu tangga maka akan dikali 10. Dan sebaliknya apabila naik satu tangga maka akan dibagi 10. Jadi 1 kilometer sama dengan 10 hektometer, sama dengan 100 dekameter, sama dengan 1000 meter, sama dengan 10.000 desimeter, sama dengan 100.000 sentimeter, sama dengan 1 juta milimeter. Cara mudah mengingat urutan satuan panjang. Kucing hitam dalam mobil dipanggil cuma meong-meong. Kucing untuk kilometer, hitam untuk hektometer, dalam untuk dekameter, mobil untuk meter, dipanggil untuk desimeter, cuma untuk sentimeter, meong-meong untuk milimeter. Adik-adik ingat ya, kucing hitam dalam mobil dipanggil cuma meong-meong. Ayo kita hafalkan bersama-sama. Perhatikan percakapan antara Anton dan Uni berikut. Anton, M, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? Uni menjawab, 1 meter sama dengan 100 sentimeter sama dengan 1000 milimeter. Menentukan nilai konversi satuan panjang. Contoh yang pertama, kita sudah memahami cara mengkonversi satuan panjang. Kali ini kita akan belajar menentukan nilai konversi satuan panjang. Kita bisa menentukan nilai konversi satuan panjang seperti yang Eko lakukan. Eko akan menentukan nilai konversi satuan dari panjang pita yang dibelinya. Ayo kita perhatikan
perhatikan cara Eko menghitung berikut. Panjang pita sama dengan 5 meter 30 cm, atau dapat kita tulis 5M ditambah 30 cm. Kemudian kita ubah satuan menjadi sentimeter seperti berikut. 5 meter kita ubah dahulu menjadi sentimeter. Karena dia turun 2 tangga, jadi perkaliannya 5 dikali 10 dikali 10. Jadi hasilnya adalah 500 cm. Kemudian ditambah 30 cm. Jadi 500 cm ditambah 30 cm, hasilnya adalah 530 cm. Panjang pita Eko adalah 530 cm. Contoh yang kedua. Berikutnya, Eko ingin menghitung hasil konversi satuan panjang gulungan tali milik ayah. Gulungan tali tersebut memiliki panjang 410 cm. Eko akan mengubah satuan panjang gulungan tali tersebut menjadi meter. Kita perhatikan cara Eko menghitung berikut. 410 cm dapat kita tulis 400 cm ditambah 10 cm. Kemudian kita ubah satuan menjadi meter seperti berikut. Sentimeter menuju meter berarti menaiki tangga 2 buah. Jadi 400 dibagi 10 dibagi 10 sama dengan 4 meter. Jadi 4 meter ditambah 10 meter sama dengan 4 meter 10 cm. Panjang mobil adalah 4 meter lebih 10 meter. Berikut adalah contoh jawaban soal satuan panjang. Cara mengukur panjang suatu benda. Nama benda lemari. Panjang benda berdasarkan perkiraan 1 meter 75 cm. Panjang benda berdasarkan pengukuran adalah 200 cm. Yang kedua, nama benda adalah jendela. Panjang benda berdasarkan perkiraan adalah 1 meter 10 cm. Panjang benda berdasarkan pengukuran adalah 90 cm. Yang ketiga, nama benda adalah meja. Panjang benda berdasarkan perkiraan adalah 100 cm dan setelah diukur panjangnya adalah 1 meter 15 cm. Yang keempat, kursi. Panjang benda berdasarkan perkiraan adalah 90 cm. Setelah diukur panjangnya adalah 85 cm. Dan yang terakhir adalah papan tulis. Panjang benda berdasarkan perkiraan adalah 1 meter 5 cm. Setelah diukur panjangnya adalah 1 meter 25 cm. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi dengan video-video pembelajaran selanjutnya.